Belum ada Najwa. Radwa? Hadir, Mister. Rakan? Hadir, Mister. Renata? Hadir, Mister. Restu? Hadir, Mister. Zahronisa? Hadir, Mister. Oke. Bagus, hadir, Mister. Ya? Mister, Bagus, mohon hadir. maaf. Ya? Saya baru pindah bimbel. Oh, Mainela ganti. Iya, Masuk di B juga. iya. Awalnya di apa? Mainela? Di Sosumha. Oh, terus kembali ke aslinya gitu. Mainela D. Kamu 12-1 ya? Iya, Mister. 12-1. Per hari ini ya? Kemarin belum? Iya, baru hari ini. Oke. Baik, terakhir kita modul 8 sudah selesai atau belum, Pak? Modul 8-nya. Sudah apa belum? Ada yang ingat catatannya, coba dicek. Modul 8 sudah apa belum? Nomor berapa terakhirnya? Ada yang ngechat? Sudah selesai, Mister, modul 8. Oh, selesai ya? Bagas hadir, oke. Berarti ini modul 9 ya? Sekarang dilihat modul 9. Saya share ulang. Tadi ini sinyalnya agak lemot banget. Oke, silakan dilihat di modul 8. Oke, segera restu ya, nanti jemurannya keburu basah lagi. Bentar ya, ini loading tiba-tiba, padahal tadi sudah saya buka. PowerPoint-nya juga. Sudah dibuka modul 9-nya. Nomor 1 dilihat ya. Tuh. Loading banget gini ya. Ntar ya, harap bersabar, ini enggak tahu tiba-tiba error kenapa.
Bye bye. Bentar ya. Sudah kelihatan ya modul 9-nya yang saya share screen. Nah, sekarang kita lihat nomor 1 ya. Ya, slideshow dulu. Nah, di sini ada katrol. Ya. Ada 2 jenis soal katrol, tapi kalian harus berhati-hati ya. Ketika katrol itu tidak diketahui masanya, maka ini materi hukum Newton biasa. Ya. Tetapi kalau massa katrol itu diketahui, nanti di situ menggunakan konsep kesetimbangan benda tegar atau dinamika rotasi. Itu materi kelas 11. Jadi ada 2 perbedaan ya. Nah, di soal ini di situ diketahui bahwa massa katrol diabaikan. Massa katrol diabaikan. Nah, maka ini hukum Newton biasa. Oke. Jika diketahui koefisien gesekan, nah, ada koefisien gesekan mu-nya. Ya. Mu-nya adalah 1/3. Percepatan gravitasi G-nya adalah 10. Berapakah gaya tegangan tali T-nya ini? Nah, gaya tegangan tali ini sebenarnya ada 2. T yang di sini sama T yang di sini itu juga sama. Sepanjang tali ini sama. Di sini juga ada gaya tegangan tali. Ya. Ini nilainya harusnya sama karena massa katrol diabaikan. Nah, gitu. Nah, pertanyaan selanjutnya sebelum menjawab ini, kira-kira ini ya, kira-kira menurut kalian, sistem benda yang 6 kilo dan 3 kilo itu bergerak ke kanan atau ke kiri, atau bahkan sistem ini tetap diam seperti ini? Ada yang bisa jawab enggak? Gerak ke kanan. Kenapa kok bergerak ke kanan? Karena ditarik sama yang 3 kilo itu, Mister. Emangnya 3 kilo menarik 6 kilo kuat? Gaya geseknya. Gaya geseknya. Ini, di sini kan ada gaya gesek ya. Di area sini ada gaya gesek. Apakah 3 kilo ini mampu menarik benda 6 kilo ini? Kuat enggak?
Nah, itulah yang harus dicek dulu ya. Nah, itu yang harus dicek dulu. Ya, apakah benda ini bergerak atau diam? Caranya bagaimana? Yang pertama, kita lihat ketika beratnya 3 kilo, ini kan sebagai beban atau gaya yang menarik, ya kan? Nah, beratnya berapa berarti kalau ini? Beratnya berapa kalau masanya 3 kilo? 30. Kan berat M kali G kan ya? Nah, sekarang gaya geseknya itu kita hitung dulu di sini. Berapa gaya gesek yang berlaku? Nah, di sini ada W, arahnya ke bawah. Ya. Kemudian ada ke atas, nilainya adalah gaya normal. Nah, kita tahu bahwa gaya gesek FG nilainya adalah gaya normal dikalikan mu. Nah, dari gambar ini, dari gambar kita tahu bahwa nilai gaya normal sama dengan berat. Karena tidak ada gaya lain lagi yang arah vertikal. Sehingga nilai gaya normal yang di sini itu sama dengan gaya berat. Berarti berapa? Kalau masanya 6, berarti gaya beratnya berapa? 60 gaya normalnya. Bisa dipahami ini ya. Nah, kali mu-nya adalah 1/3. Nah, berarti berapakah gaya geseknya di sini? 20. Nah, hanya 20 Newton saja. Nah, posisinya adalah gaya gesek ini, dia sebagai gaya penahan. Ketika ditarik gaya 30 Newton, kemudian di sini ada ditahan gaya gesek sebesar 20 Newton. Nah, besar mana antara gaya tarik dengan gaya penahannya? Gaya tarik. Gaya tariknya, sehingga benda berhasil atau tidak di sini? Berhasil. Ini ke kanan, berarti betul ya di tasnya. Yang 3 kilo ini ke bawah. Nah, kalau benda berhasil bergerak, kita gunakan hukum Newton yang kedua, sigma F ini tulisannya agak pelan ya karena di rumah tidak ada alat bantu penulisnya. Sigma F sama dengan M kali A. Nah, ini tujuannya apa? Kita mencari percepatannya dulu sebelum mencari gaya tegangan talinya. Ya, sigma F-nya yang searah dengan gerak itu positif, yakni gaya berat yang 3 kilo W, ya saya anggap W1 gitu ya, dikurangi gaya penahannya adalah gaya geseknya. Nah, sama dengan M-nya adalah massa total berapa? 3 ditambah 9 sama dengan 3 ditambah 6 adalah 9A di sini. Nah, itu ya. W1-nya tadi adalah ini. W1 adalah berat benda yang 1 kilo ini, yang 3 kilo ini berarti 30 ya. Sehingga kita masukkan lagi 30 dikurangi gaya geseknya berapa? 20 kan ya gaya geseknya. Berarti di sini adalah 10. Sama dengan 9A. Nah, A-nya ketemu 10/9. A sama dengan 10 dibagi 9.
Nah, ini percepatan sistemnya. Nah, setelah mendapatkan percepatannya, kita mencari tegangan tali. Kalian mau yang mana boleh aja. Yang ini arahnya ke atas, ya, yang ini. Nah, kalian boleh pakai sistem yang bawah, katrol bawah ini. Atau pakai sistem yang ke atas ini, yang massa 6 Newton ini. Nah, ini nanti jawabannya sama saja. Ya, misalkan saya gunakan yang bawah dulu. Ya, yang di situ ada berat 3 kilo. Berarti gunakan hukum Newton 2 sama ya. Berat W1 dikurangi T. Nah, kenapa yang T yang negatif, W yang positif? Sekali lagi, yang searah dengan gerak benda itu adalah yang positif. Sedangkan yang berlawanan dengan arah gerak benda itu adalah yang negatif. Ya, sama dengan M kali A. Di sini massa yang 3 kilo. A-nya tadi adalah 10/9. Nah, gitu. Nah, sehingga nanti di sini ketemu berapa T-nya. Nah, ini silakan bisa dihitung sendiri nanti. Itu kalau dibulatkan nanti jawabannya yang D. Nah, ini kalau kita kalian menjawab pakai sistem katrol yang bawah ya, yang 3 kg. Sedangkan kalau kita menggunakan yang ini, massa 6 kilo, berarti T min Fg, ya. Nah, gaya geseknya, nah gini, kan gaya yang bekerja pada horizontal hanya 2 ini aja, sama dengan massanya 6 kalikan A-nya 10/9. Nah ini. Nanti juga ketemu T sama dengan nilainya harus sama dengan yang sistem pertama tadi. Nah, gitu. Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Berarti bebas ya, Mister, pakai yang mana aja? Iya, boleh. Yang penting langkahnya pertama harus cari A-nya dulu. Ya, kita cari A-nya dulu di sini karena sistem ini berhasil bergerak. Seperti itu, ya. Oke. Ya. Ada lagi yang ditanyakan? Tadi pertanyaannya di Tasa sudah kedengaran jawaban saya. Apa Sudah, pas? Mister. Oh, Terima kasih. ya, jadi bisa dua-duanya ya. Baik. Ada lagi silakan yang mau bertanya. Ini sebenarnya ada cara cepat. Oke. Nah, ini sebenarnya ada cara cepatnya ya. Mencari A-nya itu ada langsung cara cepatnya. Tidak perlu manual seperti ini. Nah, tapi saya tidak memberikan kenapa kalau UTBK beda dengan UN. Kalau UN mungkin bisa sama soalnya standar sampai seperti ini. Kalau UTBK bisa jadi nanti misalkan nih ya ditambahin. Di sini ada gaya tarik yang pada benda ke-6, 6 kilo, ada gaya tarik F yang arahnya ke sini, oh ada sudut tertentu. Nah ini nanti beda lagi. Kalau ada pakai rumus cepat, itu tidak berlaku rumus cepatnya. Jadi rumus cepat itu hanya berlaku untuk bentuk soal yang kayak tadi aja. Makanya saya tidak mengajarkan itu. Jadi intinya kalian harus menguraikan gaya-gaya yang bekerja di situ ada gaya apa yang bekerja ya.
Baik, saya lanjutkan soal nomor 2. Nah, ini materi apa ini? Kesetimbangan benda tegak, ya, materi torsi. Pada sistem kesetimbangan benda tegak seperti gambar AB batang homogen, ya, batang homogen dengan panjang 80 cm dan berat 18 Newton. Sedangkan berat bebannya adalah 30 Newton. BC adalah tali. Nah, jika jarak A ke C 60 Newton, berapakah tegangan pada talinya? Nah, ini sebenarnya sama. Sistem setimbang itu berarti benda diam. Ini kalian harus juga menguraikan gaya-gaya yang bekerja. Ya, di sini ada gaya berat benda, arahnya jelas ke bawah kan gitu ya. Di sini di tengah-tengah juga ada yang namanya gaya berat dari batangnya, yakni sebesar 18 Newton. Yang ini 18 gitu ya. Yang di sini adalah yang berat benda 30 Newton. Nah, gitu kan. Kemudian di sini ada gaya tegangan tali. T diwakili di sini sebenarnya. Nah, gitu. Sekarang pertanyaannya adalah berapa gaya tegangan talinya di sini? Ini gunakan konsep apa namanya? Sigma torsi. Ya. Harus sama dengan 0. Karena seimbang. Nah, gitu. Torsi masih ingat? Torsi sendiri itu rumusnya gimana? Torsi rumusnya adalah, masih ingat enggak? Gaya dikalikan R. R ini adalah jaraknya. Ya. Nah, sekarang kalian lihat gaya yang seimbang ini itu kan intinya gini. Ketika ada berat ini F W, katakanlah ini W1 ya, yang 18, yang 30 adalah W2 gitu ya. Ketika W1 dan W2 itu berhasil ditahan oleh gaya tegangan tali, maka dia seimbang. Tapi kalau nggak seimbang, maka bisa jadi talinya nanti putus. Logikanya bisa diterima ya. Kalian bisa membayangkan enggak ini? Bisa ya? Oke, nah, maka di sini torsinya ya berarti harus satu-satu dulu. Yang W1 A ke B ini tadi jaraknya berapa, Rek? A ke B jaraknya adalah 80 cm atau 0,8 meter. Maka kalau ini A ke beratnya ini jaraknya berarti 0,4 meter. Nah, gitu. Nah, itu ya. Nah, baru kita masukkan ke torsinya. W1 dikalikan jaraknya itu adalah 0,4 ya. Ditambah W2 kaki.
dikali. Nah, ketika di W2 itu jaraknya kan full AB, ya ini berarti jaraknya adalah 0,8. Nah, kemudian dikurangi tegangan tali T dikali jaraknya juga 0,8. Tetapi hati-hati ya, pada T itu kan tegangan tali itu kan aslinya ke sini arahnya. Aslinya kan arahnya yang arah miring ke sini. Nah, sehingga dia di sini membentuk suatu sudut sebenarnya. Nah, gitu. Ya. Sehingga dia menggunakan sinus dikalikan sinus tetanya. Sin teta kalau di sini apa? Masih ingat Rek? Sin itu apa? Sin depan miring. Ya kan? Masih ingat enggak itu? Nah, berarti sin alfanya kalau ini adalah sudutnya adalah di sini, maka sin alfa nilainya gimana? Sin alfa nilainya berarti berapa ini? Bisa enggak? Depan per miring berarti depannya adalah AC. Ya, ini kan ini. AC-nya yang ini. Berapa A ke C ini berarti? 60 cm. Berarti 0,6 ya. Per miringnya itu adalah B ke C. B ke C itu berapa? Kalau A ke B ini 80, A ke C itu 60, berarti C ke B ini berapa, Nana? 100. Maka sin alfanya adalah 0,6 dibagi 100 atau 0,6 dibagi 1. Yakni hasilnya adalah 0,6. Nah, oke, sampai di sini ada yang ditanyakan, silakan. Belum saya lanjutkan. Paham ya sinnya ini 0,6 dapat dari mana ya? Nah, sehingga ini kalian kalikan 0,6. Ya. Sama dengan 0. Nah, ini. Nah, nanti ketemu hasilnya berapa? W1 kali 0,4 berapa? W1 kali 0,4 berapa? W1 tadi adalah 18. 18 kali 0,4 berapa? Oh, nggak ada yang jawab. Halo? Halo, yang lain? Bisa mendengar 7,2, Mister. Berapa? 7,2. Iya, betul. Kemudian yang W2 kali 0,8 berapa? 24. Pas. W2-nya tadi kan 30. Oh iya, 24 ya. Oke. Ini saya pindah ruaskan jadi sama dengan, nah ini. 0,8 kali 0,6 berapa? 48, Sir. 0,48 ya. 0,48 T. Nah, maka berapakah nilai T-nya di situ sekarang? T-nya ketemu 56,6 ya. Benar enggak ini? 24 tambah 3,2 adalah 27,2. Dibagi 0,48 enggak ada jawabannya ya.
Mister, itu kayaknya yang 18 kali 0,4 salah. Jawabannya 7,2. Oh iya, 18 kali. Ini bukan 3,2 ini ya. 18 kali 0,4. Oh ya, 7,2. Mungkin saya salah dengar. Oke, berarti 7,2 ditambah 24, 31,2 ya. 31,2 dibagi 0,48. Nah, 65. 65 ya. Oh ya, oke. Nah, oke. Nah, gini. Bisa dipahami nih ya. Ini materi kesetimbangan benda tegak ya. Oke, ada yang ditanyakan? Silakan. Oke, kalau nggak ada saya lanjutkan di soal selanjutnya. Nomor 3. Nah, ini. Seorang anak duduk di atas kursi pada roda yang berputar vertikal. Bisa membayangkan gerakannya enggak kan? Kayak apa ya? Yang berjalan muter gini loh, ya. Jadi kayak kalau kayak di alun-alun Batu itu apa sih namanya itu? Nah, yang berputar gini itu ya. Berputar seperti ini, gitu ya. Pertanyaannya adalah, nah, ketika ini berbentuk lingkaran vertikal, gambar lingkaran, misalkan ini ya lingkarannya. Kemudian di situ diketahui jari-jarinya. Sebentar. Kursi pada roda yang berputar vertikal. Pada roda, oh ya ini. Jadi ketika di sini rodanya maksudnya ya. Jadi dia berputar seperti ini. Kemudian di sini diketahui jari-jarinya adalah 2,5 meter. Nah, kira-kira ini ya. Berapakah V maksimum agar ketika dia berputar, kalau itu berputar terlalu kencang, orang yang duduk itu pasti akan terlempar dari kursinya. Ya, nah pertanyaannya itu, berapakah kecepatan maksimum rodanya? Nah, ini sebenarnya materi kelas 10 ya. Ada gaya sentripetal. Ya, jadi ketika ada anak di sini, ini ada orangnya di sini ya, di ujung gini. Nah, ini ada gaya sentripetal, ya, Fs. Di mana nilai gaya sentripetal Fs itu adalah M kalikan percepatan sentripetal. Ya. M kali percepatan sentripetal sendiri adalah V kuadrat per R. Nah, nih. Gaya sentripetal adalah M kali V kuadrat per R. Ya, itu. Maka ketika diuraikan, nah sebenarnya kalau ini diuraikan menuju ke rumus ini ya. Itu ya, rumusnya diuraikan ini. Ini nanti ketika ini M-nya dicoret, nah gini.
Ini bukan G ya, ini salah. Ini itu seharusnya R. Nah, maka dipindah atau kali dipindah silang gini, nanti munculnya rumusnya adalah V sama dengan akar GR. Nah, kalau dari sini, maka rumusnya mencari V maksimum adalah akar G kalikan R. Akar G kalikan R. Nah, gitu aja. Tinggal dimasukkan. G-nya berapa di situ? G-nya adalah 10 kan ya? R-nya di situ berapa? 2,5. Sehingga 2,5 kali 10 adalah 24. Berarti berapa nilai V-nya? Akar 25 sama dengan 5. berapa? 5. Nah. Tuh. Sederhana. Nah, jadi sampai di sini bisa dipahami. Ini berlaku kalau geraknya adalah vertikal. Ya. Sebenarnya hampir sama dengan horizontal sih. Kalau horizontal nanti, cuman horizontal tidak ada kaitannya dengan G-nya nanti. Sedikit berbeda nanti. Oke, ada yang mau ditanyakan? Enggak, jawabannya adalah yang C, 5 meter per sekon. Nah, sekarang ini. Oh, ini tak kasih jawaban misalnya. Oh, ini nomor berapa ya? Yang bentuk ini nomor berapa, Rek? 4 apa 5 ini? 3. Ini 4 berarti ya? Apa 5 ini? 4. Oke. Diberi beban yang sama besar. Nah, perhatikan ini. Jadi ada suatu pegas, ya, pegasnya ini sama. Ya, ini K1 sama dengan K2 sama dengan K3 sama dengan K4, ya ini nilai konstantanya itu sama. Jadi dia itu identik. Cuman masing-masing pegas ada yang, kalau yang kiri itu dipasang secara apa? Seri atau paralel yang kiri ini? Dipasang secara seri. Ya. Yang kanan dipasang secara paralel. Tuh, masih ingat ya? Baik. Nah, yang ditanyakan adalah perbandingan periode. Kita tahu rumusnya periode adalah ini. T sama dengan 2pi akar M per K. Nah, di situ diketahui masanya sama, sehingga hanya dibandingkan bahwa T itu sebanding dengan 1 per akar K. Gitu. Ya. Nah, kalian cari dulu berapa nilai K-nya paralel, berapa nilai yang di seri. Nah, kalau yang paralel, yang ini langsung ya, yang kanan paralel tinggal dijumlah aja. K3 ditambah K4 atau K ditambah K adalah 2K. Sedangkan yang seri itu yang 1 per 1 per. Nah, ketemunya adalah 1/2 K. Nah, ini yang seri. Ya. Nah, tinggal dibandingkan aja. Seri banding paralel ya berarti kan kebalikannya ya. Karena ini berbanding terbalik antara T dengan K. Maka di sini saya tulis ulang. T seri banding T paralel sama dengan akar K-nya paralel. Nah, ini karena berbanding terbalik ya. Jadi yang paralel yang di atas dibagi
yang seri, K-nya yang seri. Nah, seperti ini. Nah, ketika dihitung, ketemu jawabannya adalah 2:1. Nah, ternyata periode ketika diparalel dengan di seri besar mana? Dipasang seri atau paralel periodenya? Halo? Periodenya besar mana, Rek? Enggak ada yang jawab. Sudah ada jawabannya, loh, Rek. Loh, enggak ada yang jawab. Paralel, Mister. Loh, kok paralel? Ini T S banding T paralel tadi berapa jawabannya ini? 2:1. Ya, jawabannya adalah 2:1. Maka besaran siapa ini? Yang 2 ini siapa? Seri. Ya. Ya. Maknanya apa? Ketika dipasang secara seri, ya, ketika dipasang secara seri, periodenya semakin besar. Jadi dalam satu getaran waktunya lebih lama. Jadi kalau bergerak itu jadi agak lama karena waktunya lebih besar. Sedangkan kalau dipasang paralel dia cepat getarnya. Dalam satu getaran itu waktunya singkat. Nah, gitu maksudnya. Bisa dipahami ya ini. Oke, ada yang ditanyakan silakan. Oke, waktunya sudah habis. Baik. Ya. Ada yang ditanyakan? Silakan. Enggak ada. Nah, kalau online diam semua. Kalau offline semuanya ikut menjawab. Baik ya. Kalau itu kan enggak ada yang bertanya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.